Halo semua, balik lagi di channel aku Matematika 33. Oke, persiapan UTBK kali ini kita akan belajar dari tipe soal pengetahuan kuantitatif dan di sini aku akan bahas beberapa soal yang terdiri dari materi fungsi kuadrat, kemudian ada harga mutlak, kemudian ada aritmatika dan lain-lain. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Nah, kita langsung aja ke soal yang pertama. Di sini ada soal, berdasarkan informasi yang diberikan, di antara pernyataan berikut yang bernilai benar adalah bla bla bla. Oke, di sini ada grafiknya hadap ke atas, kemudian di sini memotong sumbu X di 2 titik. Di sini ada titik min 2 dan di sini ada 4. Nah, kita cek yang pertama. Untuk yang pertama, sumbu simetri X sama dengan 1. Nah, untuk mencari sumbu simetri itu kita boleh mencari nilai tengah dari min 2 sampai 4. Berarti X-nya itu sama dengan min 2 ditambah 4 dibagi 2. Jadi, min 2 itu sebagai X1-nya, kita tambah dengan 4 sebagai X2-nya, kemudian dibagi 2. Nah, di sini berarti hasilnya sama dengan min 2 tambah 4, 2 dibagi 2, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, berarti yang pertama itu nilainya benar. Nah, kalau opsinya demikian, kalau 1 benar, opsi yang ketiga ini juga pasti benar. Kalau opsinya seperti yang tertulis di situ. Nah, kemudian kita cek dulu nomor 4. Sebelum nomor 2, kita cek dulu poin yang keempat. Nah, di situ dia bilang D-nya itu lebih dari 0. Kalau D-nya itu lebih dari 0, berarti dia nanti motong sumbu X di 2 titik. Nah, kalau kita lihat grafiknya, dia motong sumbu X di min 2 dan 4, berarti dia motong di 2 titik, sehingga yang keempat ini juga benar. Nah, kalau 1, 3, dan 4 itu benar, berarti jawabannya pasti semuanya benar, yaitu yang E. Kenapa demikian? Karena di sini yang memuat 1, 2, dan 4 itu hanya yang E. Kalau yang A itu 1, 2, 3, 4-nya belum masuk, maka dia salah, sehingga jawabannya pasti yang E. Oke, next kita ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal harga mutlak. Karena PK itu 1 menit 1 soal, maka jangan dihitung semuanya. Kita hitung pakai cara cepat aja. Di sini ada 2 harga mutlak. Kemudian yang dicari adalah jumlah semua nilai N dan kita bandingkan sama min 20. Oke, definisinya mutlak sendiri, misalkan kita punya bentuk harga mutlak X sama dengan A, maka X itu sama dengan plus minus A. Atau boleh juga kita tulis X-nya itu sama dengan A, X-nya sama dengan A atau X-nya sama dengan min A. Nah, kalau kita lihat di sini untuk menghilangkan harga mutlak yang paling luar, di sini harga mutlaknya double. Min 11 sama dengan 7. Untuk menghilangkan mutlak yang paling luar, berarti nanti di sini harga mutlak N plus 5 dikurangi 11 itu hasilnya plus minus 7. Berarti harga mutlak N plus 5 itu sama dengan plus minus 7 plus 11, karena min 11-nya ini pindah ruas jadinya plus, sehingga dia punya 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, di sini harga mutlak N plus 5 itu sama dengan 7 plus 11 atau sama dengan 18, dan di sini harga mutlak N plus 5 sama dengan min 7 plus 11, atau kalau kita hitung maka nanti menghasilkan angka 4. Berarti di sini harga mutlak N plus 5 sama dengan 18, sehingga N plus 5 itu sama dengan plus minus 18. Nah, kalau mencari nilai N-nya sendiri berarti plus minus 18 dikurangi 5, karena 5-nya pindah ruas. Nah, kemudian di sisi yang kanan, berarti di sini harga mutlak N plus 5 sama dengan 4. Berarti menghilangkan mutlaknya, di sini N plus 5 sama dengan plus minus 4. Berarti N-nya sama dengan plus minus 4 min 5, karena plus 5-nya pindah ruas ke sisi yang kanan. Nah, kalau udah demikian, karena yang dicari adalah jumlah semua nilai N-nya, berarti di sini kalau kita jumlahin N, awalnya dia plus minus 18 min 5, berarti 18 min 5, kemudian dikurangi 18 min 5. Ini untuk yang plus dan juga yang minus. Kemudian, yang satunya lagi plus minus 4 min 5, berarti plus 4 min 5 dan min 4 min 5. Nah, di sini bisa kita coret-coret nih. 18 sama min 18, kemudian 4 sama min 4. Sisanya tinggal min 5 ditambah min 5, tambah min 5, tambah min 5. Atau kalau kita hitung hasilnya adalah min 20. Berarti hubungan P dan Q yang tepat dalam soal ini adalah P sama dengan Q, karena Q-nya juga min 20. Berarti jawabannya yang C. Oke, next kita ke soal berikutnya.
Oke, soal nomor 3 ini masih seputar persamaan kuadrat lagi. Di sini ada soal grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat plus bx plus c. Memotong sumbu x di min 1,0 dan 5,0. Nilai dari b, c sama dengan bla bla bla. Oke, rumus umum dari persamaan kuadrat sendiri bisa jadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Atau boleh juga kita pakai rumus fx sama dengan a dalam kurung x min x1 dalam kurung x min x2. Nah, kalau bentuknya kayak soal ini, berarti kita boleh pakai yang kedua aja biar lebih mudah. Di sini dia motong sumbu x itu di min 1,0 dan 5,0. Berarti bisa kita simpulkan bahwa x1-nya sama dengan min 1 dan x2-nya sama dengan 5. Ini min 1 dan ini 5. Nah, kemudian di sini berarti fx-nya sama dengan a kali x min 1 dikalikan x min 5. Nah, atau hasilnya A dalam kurung x plus 1 dikalikan x min 5. Kalau kita hitung maka hasilnya sama dengan A dalam kurung x kali x. Berarti hasilnya sama dengan x kuadrat. Kemudian x kali min 5. Berarti hasilnya min 5x. Kemudian 1 kali x berarti hasilnya x. Kemudian 1 kali min 5 berarti hasilnya min 5. Nah, berarti di sini A dalam kurung x kuadrat min 4x min 5. Kalau kita kalikan A-nya berarti di sini AX kuadrat min 4AX min 5A. Nah, dalam soalnya diketahui bahwa fx itu sama dengan 2x kuadrat plus bx plus c. Nah, karena bentuknya udah sama-sama fx, berarti di sini bisa kita buat sama dengan. Jadi, A itu sama dengan 2, min 4A itu sama dengan B, dan min 5A itu sama dengan C. Nah, berarti di sini A sama dengan 2, kemudian min 4A sama dengan B, dan min 5A sama dengan C. A sama dengan 2, berarti kita masukin ke min 4A sama dengan B. Min 4 kali 2 sama dengan B, berarti B-nya sama dengan min 8. Kemudian di sini min 5A sama dengan C, berarti min 5 kali 2 sama dengan C, berarti min 10 sama dengan C. Nah, karena yang dicari adalah nilai B kali C, berarti B kali C sama dengan min 8 dikalikan min 10. Atau kalau kita hitung hasilnya adalah 80. Oke, next kita ke soal berikutnya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin perlu latihan soal yang lebih banyak, teman-teman bisa cek playlist aku, di situ udah banyak banget latihan soal yang udah pernah aku bahas. Oke, ada PM dan juga PK tentunya. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 53. Di sini ada soal barisan bilangan 8, 11, 14 merupakan barisan aritmatika. Oke, dia bilang aritmatika. Kalau aritmatika berarti kuncinya adalah beda selalu sama. Beda itu sama dengan selisih atau pengurangan dari UN plus 1 dikurangi UN. Itu konsepnya beda. Nah, kemudian di sini, berapakah pernyataan berikut yang benar? Oke, kita mulai dari bilangannya dulu. Bilangannya adalah 8, 11, dan 14. Berarti di sini bedanya 8 ke 11, bedanya adalah 3. 11 ke 14 berarti bedanya 3. Cara nyari beda berarti 14 kurangi 11 itu kan 3. Kemudian 11 kurangi 8 hasilnya juga sama dengan 3. Nah, rumus suku ke N sendiri dalam barisan aritmatika adalah A plus N-1 dikalikan B, di mana A-nya sama dengan suku pertama dan B-nya sama dengan beda. Di sini diketahui bedanya itu sama dengan 3. Nah, karena yang pertama yang kita cari adalah U10 lebih dari 30, kita cek di sini. U10 berarti A plus 10 min 1 dikalikan B lebih dari 30. A-nya tadi ketemu 8, karena suku pertamanya ada 8, berarti 8 ditambah 9, bedanya 3, lebih dari 30. Nah, kalau kita hitung, berarti di sini 9 kali 3, 27, 27 ditambah 8, hasilnya adalah 35. 35 lebih dari 30, nah berarti dia jawabannya benar. Next ke nomor 2, di sini U10 dikurangi U7 sama dengan U8 min U5. U10 berarti A plus 10 min 1 B dikurangi U7 berarti A plus 7 min 1 B sama dengan U8 berarti A plus 8 min 1 B
dikurangi U5 berarti A plus 5 min 1 B. Di sini berarti A plus 9B dikurangin A plus 6B sama dengan A plus 7B min A plus 4B. Maka hasilnya ini A plus 9B tetap min kali A berarti hasilnya min A. Min kali 6B berarti hasilnya min 6B. Sama dengan A plus 7B min kali A berarti min A, min kali 4B berarti min 4B. Nah, di sini bisa kita coret A-nya, A sama min A. Di sini juga A sama min A, berarti hilang. Kemudian di sini 9B dikurangi 6B, hasilnya adalah 3B. Di sisi kanan, 7B dikurangi 4B, hasilnya adalah 3B juga. Nah, berarti dia benar. Nah, kemudian pernyataan yang ketiga, di sini U5 tambah U7 sama dengan 41. U5 berarti kalau dimasukin rumus jadinya A plus 5 min 1B ditambah U7 berarti A plus 7 min 1 dikalikan B. Hasilnya sama dengan 41. Nah, di sini berarti A plus 5 min 1 hasilnya kan 4. Berarti A plus 4B ditambah A plus 6B sama dengan 41. Di sini A tambah A berarti hasilnya 2A. 4B tambah 6B berarti hasilnya 10B sama dengan 41. Nah, kalau kita masukin A-nya dengan angka 8 berarti 2 kali 8 ditambah 10 kali bedanya tadi 3 sama dengan 41. 2 kali 8 hasilnya 16 ditambah 30 sama dengan 41. 16 tambah 30 hasilnya adalah 46 sama dengan 41. Nah, berarti dia salah karena 46 itu tidak sama dengan 41. Maka yang ketiga itu nilainya salah. Oke, terakhir di sini yang keempat terdapat suku dengan kelipatan 7. Nah, itu berarti benar karena di sini kita lihat sendiri barisannya adalah 8, 11 dan 14. 14 itu merupakan kelipatan 7, berarti dia benar. Sehingga di sini ada 3 jawaban benar yaitu yang do. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada soal bentuknya mirip eksponen, ya ini eksponen ya. Di sini ada bentuk 2 pangkat A sama dengan 3, 3 pangkat B sama dengan 4, 4 pangkat C sama dengan 5, 5 pangkat D sama dengan 6, 6 pangkat E sama dengan 7, 7 pangkat F sama dengan 8. Oke, langsung aja kita mulai dari yang belakang. Di sini ada bentuk 7 pangkat F sama dengan 8. Nah, kita tahu bahwa 7 itu sama dengan 6 pangkat E. Berarti di sini 7-nya aku ubah 6 pangkat E, dipangkatin lagi F sama dengan 8. Nah, berarti di sini 6 pangkat EF sama dengan 8. Nah, 6 sendiri itu 5 pangkat Do. Berarti di sini 5 pangkat Do EF sama dengan 8. Nah, ini nanti pasti berterusan sampai ke belakang. Sehingga nanti jadinya 2, ini berterusan ya. Akhirnya adalah 2 pangkat A, B, C, D, E, F sama dengan 8. Nah, 8 sendiri itu 2 pangkat 3. Nah, berarti A, B, C, D, E, F itu sama dengan 3. Karena di sini udah sama-sama 2 pangkat gitu. Jadi pangkatnya ini pasti sama. Sehingga A, B, C, D, E, F itu sama dengan 3. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal barisan geometri, diketahui U1 ditambah U3 sama dengan 70, sedangkan U2 ditambah U4 sama dengan 210, maka U5 sama dengan bla bla bla. Oke, rumus suku ke N dalam barisan geometri dirumuskan dengan UN sama dengan A kali R pangkat N-1, di mana A-nya itu suku pertama, kemudian R itu rasionya. Nah, berarti di sini U1 ditambah U3 sama dengan 70, itu bisa kita tulis U1 berarti A kali R pangkat 1 min 1, kemudian ditambah U3 berarti A kali R pangkat 3 min 1, nilainya sama dengan 70. Berarti di sini A dikalikan R pangkat 0. R pangkat 0 itu nilainya 1, berarti nggak usah ditulis. Ditambah A R pangkat 2 sama dengan 70. Oke, dalam persamaan kedua mengatakan bahwa U2 ditambah U4 nilainya sama dengan 210. Nah, tadi dalam persamaan suku ke N barisan geometri, U2 itu berarti A dikalikan R pangkat 2 min 1 ditambah U4 berarti A kali R pangkat 4 min 1 nilainya sama dengan 210. Nah, berarti di sini
AR ditambah AR pangkat 3 sama dengan 210. Nah, karena di sini ada bentuk R dan juga R, maka aku keluarin R-nya. Sehingga bentuknya aku ubah menjadi R dalam kurung AR kalau dibagi R, maka hasilnya akan sama dengan A. Ditambah AR pangkat 3 kalau dibagi R, maka hasilnya akan sama dengan AR kuadrat. Di sini AR kuadrat ini sama dengan 210. Nah, kita tahu dalam persamaan tadi A ditambah AR kuadrat itu sama dengan 70. Berarti di sini ini nilainya sama dengan 70. Dikalikan R sama dengan 210. Nah, ini bisa kita sederhanain 70 bagi 71, 210 bagi 70, 3. Sehingga kita simpulkan bahwa R-nya itu sama dengan 3. Nah, kalau sudah ketemu R-nya sama dengan 3, kita boleh masuk ke salah satu persamaan. Misalkan persamaan yang awal tadi, A ditambah AR kuadrat sama dengan 70, di mana R-nya itu 3, berarti A ditambah A kali 3 pangkat 2 sama dengan 70. Berarti A ditambah 9A sama dengan 70. A tambah 9A berarti nilainya 10A sama dengan 70. Berarti A-nya sama dengan 70 dibagi 10 atau hasilnya sama dengan 7. Kita sudah tahu bahwa nilai R-nya sama dengan 3 dan A-nya sama dengan 7. Yang dicari adalah U5. U5 rumusnya adalah A dikalikan R pangkat 5 min 1. Berarti A R pangkat 4. A-nya kita masukin 7 dikalikan rasionya tadi 3 pangkat 4. Maka hasilnya akan sama dengan 567. Nah, berarti jawabannya yang E.